terlebih biar Engkau sucikan dan kuduskan hati kami setiap saat untuk layak menghadap Engkau, bahkan terlebih dalam mempersiapkan kehidupan ini menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami butuh dasar yang teguh, yaitu firman. Dan berfirmanlah bagi kami ya Bapa, biar kami semua tinggal di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu berikan perkataan yang mudah dimengerti oleh setiap jemaat yang ada. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Pertama kita patut menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepada Tuhan, karena oleh anugerah Tuhan kita ada sampai malam hari ini. Mari Ibu Bapak jemaat, kita mau dapat berkat. Kita sudah meninggalkan kesibukan kita, kegiatan kita, karena kita rindu beribadah dalam ibadah wilayah 9 dan ibadah ini yang terakhir. Itu sebabnya saya mengharapkan kita kerjasama. Apabila dalam khotbah jangan lalu-lalang, dan yang kedua tolong HP, karena kami hamba-hamba Tuhan ini bukan biasa ya semua 30 tahun melayani, tetap kalau mau khotbah mesti doa puasa. Saudara, karena bukan karena hebat dan kuat gagah kita, tapi cuma karena Tuhan. Sebabnya saya butuh kerjasama kita semua supaya orang tidak pulang dengan percuma. Dan orang datang beribadah, jadi mari kita kerjasama. Karena minggu bulan kemarin 2 bulan itu yang ibadah di tembaga, saya ingat khotbah dari pendeta pembantu Ferry, kan bilang saling menghargai, kan menghargai orang satu sama lain, tapi hargai Tuhan. Karena waktu orang hargai Tuhan, maka keberkat Tuhan sempurna, Tuhan akan kerjakan di tengah kehidupan kita. Sungguh kita berbangga kalau sampai hari ini kita bisa ada, itu cuma karena anugerah Tuhan. Karena dengan apa kita akan balas setiap perbuatan kasih Tuhan, selain kita bawa hidup ini untuk selalu mempercayai Dia, bahwa Dia yang panggil kita itu adalah Allah yang setia. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan bawa pada malam hari ini, yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 11. Ayat ini tidak asing bagi kita. Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Sekali lagi saya akan bacakan. Aku datang segera. Kita tahu bersama ada 5 nubuatan dalam Alkitab, nubuatan besar. Dan 4 nubuatan itu sudah digenapi. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik. Dan terakhir ini dia akan datang. Tadi pujian katakan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak. Kita layak menghadap Tuhan, bahkan layak menyambut kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu tema khotbah siang pada malam hari ini, apa yang ada padamu? Jadi telah mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan. Apa yang ada pada Tuhan? Alkitab katakan, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Semua yang ada di dunia ini, Alkitab bilang sudah dibawa oleh kuasa iblis. Tapi ada satu yang iblis tidak miliki, dan itu dia mau merampas 4 orang. Karena itu Tuhan berikan 4 orang. Alkitab katakan, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Berbicara mahkota itu bicara pemenang. Bicara mahkota itu bicara seorang juara. Barusan kan ada acara di
Bolang Mongondo, 2 kabupaten baik di Bolmo dan di Kota Baru. Karena waktu kami studi banding BKSA ke Bolmo dan ke kota, besok hari 2 hari ada acara pertandingan. Nggak tahu Bitung masuk juara berapa. Tapi untuk bola kaki tadi saya bilang berita 3 kali Bitung pegang. Suatu kebanggaan, dan itu akan berkembang dan berkembang. Malam hari ini kita ada dalam ibadah wilayah terakhir, dan saudara, ibadah yang saya ikuti, saudara, di wilayah-wilayah yang ada ibadah yang rutin, yang aktif, bukan cuma ibadah seperti ini, tapi ada ibadah kaum bapak, bidang kaum bapak, kaum ibu, pemuda, sekolah minggu, cuma dalam wilayah 9. Ada jalan cuma seperti ini hari ini. Ada yang berjalan tapi cuma seperti malam hari ini, DP bidang-bidang nyanda. Itu sebabnya pegang ini, pegang ini kebersamaan, saudara. Karena kalau kita menyatu, orang bersama, saudara, maka akan menjadi nilai yang tambah bagi BPD untuk wilayah yang ada, khususnya wilayah 9. Tentu malam hari ini ada ajakan firman Tuhan bagi kita, apa yang harus kita pegang. Karena ada yang akan mengambil apa yang ada di tangan kita. Ada 3 hal, saudara, sesuai dengan apa yang kita dapat lewat jemaat Alfa Omega yang ada. Yang kita pegang pertama itu firman. Firman di atas segala-galanya. Paulus katakan, sekalipun ada malaikat yang lain membawa berita Injil, tapi di luar dari firman tolak. Dan tidak sedikit sekarang terjadi banyak penyimpangan atas firman Allah. Saudara, saya tidak perlu bicara malam tentang apa itu, tetapi mari orang yang ada di wadah GPSDI, khususnya di wilayah 9, mari kita pegang pertama itu firman. Karena itu firman tidak pernah berubah. Firman ini ya dan amin. Amsal katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan hidupmu. Yang kedua yang harus orang pegang sebagai ciri khas jemaat Alfa Omega itu seperti tadi, pujian, penyembahan, bahkan ditambah dengan puasa. Berulang-ulang kali saudara, jemaat Alfa Omega ini bisa bertumbuh dan 12 orang sampai ribuan saat ini cuma karena doa, pujian dan puasa dan doa semalaman juga. Teringatlah kami saudara, 500 orang yang berpuasa 3 hari 3 malam non-stop, nyala berhenti. 500 orang 3 hari 3 malam berdoa di Kelapa Gading, Pinele. Ada restoran Kelapa Gading, Pinele. Seorang dokter yang sudah wisuda dengan kebanggaan akan mendapat seorang gelar dokter, tapi pada waktu itu dia melihat kuasa Tuhan. Seorang anak yang ditabrak oleh kendaraan Manado Tomor dan mengalami pecah di kepala. Anak ini bawa di kumpulan 500 orang yang sementara doa puasa selama 3 hari 3 malam. Nyana makan yang itu kami ikut. Dan menurut dokter ini katakan cuma 2 anak ini alami. Dia hidup tapi jam 7:05 atau mati. Tetapi karena firman Allah di atas segala-galanya, dan ada praise, worship, pujian dan penyembahan, dan ada ayat katakan begini, jenis-jenis ini tidak cukup cuma dengan doa, tapi dengan puasa. Amin. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu hamba Tuhan berdoa, anak yang kurang lebih 9 tahun, saat ini dia sudah berumah tangga, dia sudah punya 2 atau 3 anak saudara, dan dia tetap sehat, tetap diberkati.
Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dan saya tambah satu juga, saudara, yang seringkali kurang pakai sarana itu apa? Minyak urapan. Gereja yang biasa pakai minyak urapan, saudara, cikal bakal yang pakai minyak urapan dari jemaat Alpha Omega. Karena kami yang lihat sendiri. Jadi cikal bakal ini pakai minyak urapan dari Alpha Omega. 2 orang mereka terlibat di gereja tersebut. Nah, malam hari ini tentu kita diajak oleh kebenaran firman Tuhan supaya pada waktu Tuhan datang, Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kuasanya, tentu apa yang ada kepada kita ini tetap ada, tetap nyata. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Manfaat bagi kita yang pegang ini kebenaran firman Allah. Apa yang harus kita pegang, apa yang harus kita miliki. Kita lihat dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 8 ayat 20 sampai 22. Yesaya pasal 8 ayat 20 sampai 22 berkata demikian. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. 21. Maka akan lalu lalang di negeri itu, mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan menutup rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit. 22. Dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengintip, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ada 3 hal yang saya dapat di sini. Alkitab katakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Jemaat Alpha Omega bertumbuh karena pengajaran dan kesaksian. Nah, itu sebabnya di gereja dimulai berhenti di kesaksian. Amin. Karena dengan kesaksian orang dengar, masa dia sudah tolong pun kita nyanda. Mungkin ada gereja-gereja tertentu saudara kesaksian, tetapi jemaat Alpha Omega masih ada. Karena orang bertumbuh karena kesaksian, bertumbuh dengan kesaksian. Dan saya bisa lihat kemarin saudara, waktu saya hadir di Gosute dalam 1 tahun mereka BPD, karena cuma ada kesaksian mulut ke mulut saudara, dan mereka pertahankan pengajaran firman Allah saudara, perkembangan demi perkembangan luar biasa. Terjadi peningkatan saudara. Dan ada 2 yang dari itu, Ibu Aryati dan Ibu Aslifa. Saudara, luar biasa peningkatan mereka saudara. Pertumbuhan mereka luar biasa, dan itu diakui, mereka saksikan. Nah, dari ketua BPD sampai hamba-hamba Tuhan katakan, memang kalau dari itu mereka mantap dalam pengajaran dan kesaksian. Mereka sendiri yang bilang. Itu sebabnya pengajaran dan kesaksian ini harus ada di gereja. Nah, kami setiap hari Jumat selain ada pengajaran, ada kesaksian, dan kita semua yang ada dalam doa kita hari Jumat, ada doa puasa, ada kesaksian, ada pengajaran. Karena di sini orang bertumbuh firman Allah. Nah, Alkitab katakan ada 3 hal yang saya dapati di sini. Manfaat apa yang kita pegang. Setelah ayat yang ke-21 ayat 20 katakan begini. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu atau perkataan firman, tidak akan terbit fajar. Jadi orang yang tidak mempergunakan firman sebagai landasan hidupnya, tidak ada pujian penyembahan yang dia berikan kepada Tuhan, baginya tidak akan terbit fajar. Tetapi bagi kita yang mendasari kehidupan kita pada atas firman Allah, pada pujian dan penyembahan kepada Allah, saudara, dan maka saya bisa katakan bagi kita akan terbit fajar. Terbit fajar. Ini matahari, keuntungan matahari itu kayak dia apa? Memberikan sinar, memberikan kehidupan. Satu hari itu ada matahari, satu hari nggak muncul matahari. Di bagian banyak ya. Keuntungan kalau ada matahari terbit, saudara, memberikan kehidupan.
Orang ingat tahun-tahun kemarin. Bro, mesti kata berjemur jam 9 sampai jam 11. Buka tuh baju ke tepung, kasih tuh matahari di belakang. Karena itu menambahkan ini imun, kata. Berikan kesehatan, saudara. Dan memang itu betul. Kalau dapat sinar matahari pagi itu, dalam tubuh kembali segar, saudara. Jadi lawan kata bagi kita yang mencari ini kebenaran dan kesaksian firman Allah, di sana akan terbit kehidupan. Mana dikatakan Amsal berapa itu? Amsal 23 ayat 18. Hah? Coba bisa tampilkan Amsal 23 ayat 18. Apa yang dia katakan? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi orang yang terbit fajar, yang ada kehidupan, di sana ada masa depan. Amin. Coba katakan kiri kanan saudara, masa depanku luar biasa. Orang masa depan luar biasa. Kemarin baru aku selesai acara di Bali, dan apa semua mereka simpulkan, termasuk orang nomor 1 kita, Presiden. Tahun ini tahun krisis, tahun depan tahun gelap. No, gelap itu apa? Suram. Dan orang kalau dalam kegelapan tidak bisa beraktivitas. Kalau dia beraktivitas dia bisa celaka karena dalam kegelapan. Tetapi ada jaminan bagi orang yang terbit fajar. Itu sebabnya cari pengajaran, cari kesaksian, cari firman, dan semua itu ada di mana? Di ibadah. Keluar dari 3 katakan apa? Beribadah, maka roti makananmu, air minumanmu diberkati, dan penyakit dilalukan. Itu kan yang belum cari. Makan minum dan kesehatan. Itu sebabnya cari. Alkitab dengan jelas kata, carilah kesaksian dan pengajaran. Barang siapa tidak cari, ini tidak akan terbit fajar. Tapi bagi orang yang cari, meninggalkan kesibukan aktivitas kita dalam kebersamaan malam hari, pastikan pulang masa depan kita luar biasa. Apapun kata orang, hidup kita bukan bergantung pada kata orang, tapi kata firman. Pujian apa? Hidupku menggenapi firman. Maka orang yang menggenapi firman Allah ada mujizat. Sebabnya anak muda jangan ragu dengan masa depan. Sekalipun terjadi persaingan sana sini, kan? Kita mungkin pas-pasan, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Daud bilang begini pada dunia, ngana datang dengan tombak dan lembing dan segala perlengkapan yang luar biasa, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Siapa yang bisa mengubah Tuhan? Itu sebabnya waktu orang mencari Tuhan, menyembah Dia, mendasari keyakinan iman kita kepada firman Allah, maka firman katakan di sana, baginya akan terbit fajar, ada kehidupan. Jangan terlalu terintimidasi, saudara. Kalau nak mampu bagi aku makan, kau angkat tangan, kau tengok ke atas, kau bilang Tuhan, aku tahu masa depanku sesuai dengan Amsal 3:18, masa depanku sungguh ada, dan harapan orang benar tidak akan hilang. Ini janji Tuhan. Kalau Allah berjanji, dia ada nama. Kalau dia berfirman, dia pasti. Tinggal respon kita, tinggal iman kita untuk mempercayai apa yang dia bilang, apa yang dia perkatakan. Karena firman ini mau supaya ternikmati. Allah mau ternikmati supaya apa? Orang bisa saksikan kepada orang yang di luar di sana bahwa memang
kebenaran firman, kita cari. Maka yang pertama, bagimu akan terbit fajar. Yang kedua, ayat yang ke-21, mereka akan lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit. Nah, ini orang kalau ada kesaksian dan pengajaran, apa yang mau pegang? Tadi Wahyu katakan pegang apa yang anda pegang? Pegang sesuatu yang tidak pernah berubah. Itu firman Allah. Oke, kita ada pegangan, ada deposito, ada apa simpanan, enggak salah, silakan. Tapi jangan andalkan, karena itu akan berubah. Tapi kalau kita pegang kebenaran firman Allah sesuai dengan keyakinan iman kita, tidak pernah berubah. Kalau orang yang tidak pegang kesaksian dan pengajaran ini yang mereka lakukan, mereka lalu dan melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar apa? Mulai gara-gara pemerintah, gara-gara posisi. Tetapi bagi orang yang ada kesaksian dan pengajaran, saya dapat di sini saudara, akan mendapat jaminan akan kehidupan. Orang percaya dengan Tuhan ada pertolongan, dengan Tuhan ada mujizat. Apa yang Tuhan takutkan? Kau takut di Desember? Tak perlu. Belum Desember kemarin kita orang katanya berdoa habis berdoa, Pak Pendeta bawa satu toples fantasi. Belum Desember. Bagaimana? Jadi perhatikan gembala-gembala berapa sejadi gembala-gembala. Jemaat-jemaat perhatikan apa yang menjadi tugas kamu sebagai jemaat. Habis berdoa, Pak Pendeta mau puji Tuhan, itu belum Desember, apalagi Desember. Nah, kata Tuhan kita dia bukan nanti bulan Desember baru dia berkati. Malam hari ini dia berkati Tuhan. Pasti kan dia berkati. Karena dikatakan di sana orang yang ada kesaksian, ada pengajaran, dia tidak terlalu malam, dia kasih tenang diri. Dia percaya ada pertolongan yang luar biasa. Orang yang tidak ada pegangan lalu malam, ini tahu bukan. Tidak ada pendirian yang teguh. Tapi bagi kita yang punya Tuhan yang luar biasa, nah perlu bateri yang kuat-kuat. Bagi saja Tuhan. Kenapa? Dia adalah sahabat kita. Dia kawan kita. Dia sahabat kita. Sahabat itu dikatakan di kitab Amsal ya, dia menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Itu sahabat. Cerita menyanyikan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Itulah sahabat yang setia. Bahkan apa kesan apa? Di Yohanes pasal 10 dia kasih dirinya sama orang. Itu almarhumah Ibu Esther. Waktu masih sana Esther kota. Dia bilang sedangkan sudah orang Tuhan kasih orang. Apatah lagi cuma makan minum. Kita tidak butuh kan itu. Dan surga yang makanya emas dia kasih. Apalagi cuma persoalan makan minum pagi. Masa dia mau kasih? Tapi bagi orang hari ada tindakan untuk cari dia. Pegang apa yang telah miliki, yaitu kesaksian dan pengajaran firman Allah bahwa Yesus Tuhan kita tidak pernah berubah. Sehingga selain ada masa depan, kehidupan kita hari ini Tuhan akan siapkan yang terbaik. Karena kita tidak akan seperti kata firman Allah, akan mengutuk raja, akan mengutuk orang-orang, tetapi kita akan tenang. Dan aku akan berkata, maka jiwaku memuji Engkau, sungguh besar Engkau Tuhan. Ini yang aku miliki. Lukas 18 dikatakan Tuhan akan membenarkan doa-doa orang benar yang berseru berdoa kepada Dia siang dan malam. Tapi ayat 8 dikatakan apabila Dia datang, adakah Dia jumpa iman di muka bumi? Iman kita mari dasari pada firman Allah. Karena Roma 10:17 iman timbul
dan mendengar firman Allah. Bagaimana kelompok iman kuat kalau tidak ada dengar firman? Amin. Kelompok iman akan kuat kalau firman ini berlembaga dalam hidup ini. Firman ini menjiwai hidup ini. Firman ini nyata dalam hidup ini, saudara. Sehingga kalau firman ini ada pada orang, maka yang keluar kuasa, yang keluar perkataan yang dinamis, yang keluar perkataan yang mengandung kuasa. Memang ini morning prayer ini, kita aja karena lain kali pulang. Kemarin juga mereka hubungi kita, apa yang kata Mama Markus dalam keadaan sakit itu Markus. Ini karena kata-kata, kok jangan bak dulu, Pak Markus, haleluya, kita lari. Mungkin Pak Markus dia ada bakal tidak muncul itu. Karena kita bergumul tapi tidak percaya kita melayani Tuhan. Betul. Habis melayani Tuhan tahu. Jadi mari kita kerjakan saja, saudara. Terkadang ini semua ambil keuntungan, tetapi Tuhan percaya. Roma 8 ayat 8 dia bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara. Rabi di Alkitab kalau tidak terbukti, dia jamin Tuhan tidak akan seperti kata firman Allah melarat lapar, bahkan lalu-lalang kesana kemari mengutuk raja dan tidak lagi percaya Allah. Ada yang katakan hidup ini berproses bukan berprotes. Jadi jangan jadi proses Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan Tuhan akan itu proses, endingnya kalau Tuhan bertahan luar biasa. Ibu Gembala dan Bapak Ibu Firni ada info ini. Tapi dan jemput orang saudara lain habis kita. Minta bukan lektor, tapi bilang maju saja semua daftar dia saudara mau ada tuh foto-foto di kedudukan tenang ada kan mau bukan yang tahu apalagi makro, tapi maju. Karena apa mau cair sama bertahan dia cair. Bagaimana ya? Jadi kalau tidak bertahan tidak cair. Seperti itu orang kalau bertahan lihat kemuliaan Tuhan. Mak kalau tidak bertahan pulang. Sekarang lagi musim. Lagi musim di televisi. Siapa kuat dia bertahan? Dia akan cerita tamang. Dari ini ke 15 dia begini. Itu orang yang bertahan. Mana ada kan di jemaat orang bertahan 4 tahun? Nggak ada ya? Silakan boleh Oni, mari 4 tahun. Ya, jangan. Kita lihat di bola, di bola 4 tahun. Kalau berjam doa, nggak usah 4 tahun. Aduh, apalagi kalau di malam minggu kalau tahan ibadah kemana bilang haleluya. Aduh. Jadi terang bijaksana dalam hidup ini. Dalam mengatur silakan. Karena ini kan menyalur lebih kesenangan tapi sebentar, tapi pada waktu pelayanan biar lagi Inggris yang klasik mau pelayanan. Jangan saudara. Tuhan bilang apa? Paulus sudah begini Timotius, latihan badannya terbatas gunanya, dan ibadah menjadi. Kita di orang olahraga, maka kalau namanya kalau ibadah ditinggal, tidak pernah diampun saudara. Kita lihat di Bapak waktu pimpin pujian, dia duduk di muka. Kalau mau bertugas dia duduk di muka. Satu saat dia duduk di belakang. Kita bilang, siapa yang orang duduk di belakang? Kita tanya, siapa yang duduk di belakang? Ada 7:30. Itu kita masih jam ibadah. Kesempatan kita lupa. Pelayan Tuhan siapa? Angkat tangan. Nah, bilang kita maju di depan. Biasa pimpin pujian maju di depan. Gak bisa macam-macam. Jangan macam-macam maju. Karena utamakan Tuhan. Latihan badan terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Sampingkan untuk hobi, sampingkan untuk keinginan,
orang dapat menyembah dan mengagungkan Tuhan. Sebab biar siapapun menang, orang nak kasih cair pada orang. Pokoknya kita dah bertahan 1 bulan kita dah ikut, dah bau ni, tetap cair. Karena saya ikuti saudara dia ini, Piala Dunia ini paling mahal, paling mahal. Semua ini tim, semua dah berdoa. Yang kemarinnya enggak. Ini tim yang bermain pun kalah, pulang dah berdoa. Baru setiap pemain per jam ada sekian puluh juta. Jadi memang di servis baik-baik saudara. Tapi dia tiket luar biasa. Sedangkan untuk habunya orang berlomba-lomba luar biasa. Masa orang menanti kedatangan Tuhan. Orang mau beribadah. Memuji Tuhan kepada bulu-bulu di onde. Kenapa kasih aku wasit tidak yang singa sok orang baru itu. Lupa tuh unyi petang. Maka lo diskotana lo. Dia tidak makan siap terus. Jangan salahkan Tuhan. Tetapi saya percaya malam hari kita mau diberkati. Di dalam yang kedua saya dapati mendapat jaminan akan kebutuhan. Orang tidak akan lalu-lalang. Orang tidak akan salah si asli B. Tapi orang percaya kalau Tuhan izinkan aku mengalami, waktu aku bertahan aku akan lihat pertolongan yang luar biasa. Nah, kalau aku bertahan aku akan melihat janji Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, dan akan melihat ke bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ini bahaya orang yang tidak ada pegangan. Apa yang dia mengharapkan, apa yang dia mengandalkan, kalau pegangannya tidak ada. Tapi bagi kita yang memiliki pegangan, saudara, di ayat yang ke-22 tadi dikatakan mereka akan, sesungguhnya mereka hanya akan lihat kesesakan, kegelapan, kesuraman yang mengimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tapi bagi kita yang ada pegangan, bagi kita yang memiliki kebenaran firman Allah, bagi kita yang mencari kesaksian dan pengajaran, maka Allah akan memberikan perbedaan. Allah akan memberikan perbedaan bagi orang itu. Kita meyakini pasal yang ke-3 ayat 18 katakan Allah akan memberikan perbedaan yang nyata bagi orang yang beribadah kepada Tuhan maupun tidak. Jadi orang yang beribadah dengan kesungguhan hati, mari pegang janji firman Allah bahwa Allah akan memberikan perbedaan. Yaitu apa? Pada waktu kita dapat persoalan hidup, dapat masalah, diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, orang tetap tenang, orang tetap mampu berkata, aku percaya dengan Tuhan ada jalan keluar, dengan Tuhan ada mujizat, dengan Tuhan aku akan melihat perkara-perkara yang besar. Orang di luar sana katakan, bukan main orang itu. Apa yang memberikan perbedaan? Kenapa? Ada dasar kebenaran firman Allah. Ada bapak yang ikut sekolah kita, namanya Pak Hewa. Dia penjual sayur di Tumoh. Setiap hari saudara ibu-ibu lihat ini bapak ini sayurnya masih banyak, tapi dia punya sukacita yang luar biasa. Akhirnya ini ibu penasaran. Ini ibu datang bertanya, Pak, apa yang membuat bapak penuh dengan sukacita padahal jualannya masih banyak? Akhirnya bapak ini katakan, sekarang ibu duduk di tempat saya berdiri, dan ibu lihat kenapa saya dapat sukacita dan apa yang dia lakukan. Itu pujian hati yang gembira adalah obat. Karena amsal obat kan manusia yang punya hati. Hati yang gembira adalah obat. Bahwa ini dia melompat bersukacita saudara menyanyi. Ibu ini kaget. Oh ini yang dasar dia bu. Kalau hati kita penuh dengan sukacita, kita akan menghadapi setiap apa yang diinginkan.
Di sana ada pertolongan. Di sana ada hal yang dahsyat yang kita akan alami. Karena hati ini penuh dengan sukacita. Kalau hati ini penuh dengan damai sejahtera, hati ini penuh dengan ketenangan, hati ini penuh dengan apa ini? Pujian kepada Tuhan, saudara. Dengan sendiri hati ini apa ini? Penuh dengan sukacita, saudara. Tuhan bilang begini kepada perempuan yang disebut Yakub. Pada itu Tuhan haus, tapi Tuhan begini, kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus. Tapi apabila engkau minum air daripadaku, engkau tidak akan haus. Yang pertama. Dan yang kedua, bahkan di dalam dirimu akan keluar air, meluap air kehidupan. Padahal dalam keberadaan Yesus haus. Tetapi di dalam kelembagaan Yesus yang sebagai mana 100% Allah, 100% manusia, dia mampu menahan kemanusiaannya dalam kehausan. Dia mampu menginterpretasikan kealahannya kepada wanita ini. Dan apa yang terjadi? Wanita ini bukan cuma dia terima dia menjadi berkat. Dia berubah, dia pergi ke Samaria, sampaikan ada seorang yang luar biasa. Dan apa yang terjadi akhirnya dikatakan pada saat itu Samaria dan Yerusalem tidak pernah bertemu. Tetapi lewat kehadiran Yesus, karena hatinya penuh dengan sukacita, maka terjadi perjumpaan seorang wanita dengan Yesus, terjadi pemulihan, dan di sana Tuhan punya nama dipermuliakan. Dari ibu bapak jemaat yang ada, hal yang ketiga di sini saya katakan akan diberikan perbedaan. Mari coba tolong tampilkan dalam kitab Kejadian pasal 6. Kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kejadian pasal 6 ini tentang Ishak. Ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Next ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan. Jadi ayat pertama, saudara Ishak dengan dia memakai yang punya kekuatan mau pergi ke Filistin, ke raja untuk keluar dari rencana Tuhan. Tetapi ayat 2 katakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya setelah berfirman, jangan pergi ke Mesir. Ini sama dengan cerita tentang siapa? Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Kenapa? Mereka keluar dari rumah Lot di Bethlehem. Kan? Naomi dengan Mahlon dengan Kilon dan suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu mereka ke sana keluar dari Bethlehem, saudara, suaminya meninggal, Mahlon dan Kilon meninggal. Waktu Naomi dengan Bethlehem dipulihkan, waktu dia tiba di sana, mereka katakan, bukankah dia Naomi? Dia katakan, jangan panggil aku Naomi, karena terlalu pahit Tuhan buat. Ini orang yang suka berdamai. Salah satu ini keluar dari Bethlehem. Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Tidak ada seorang orang kalau keluar dari persekutuan doa, keluar dari persekutuan orang-orang percaya yang hebat, yang ada. Orang-orang yang sudah kenal kebenaran firman Tuhan, kau coba mencari keluar yang lebih parah. Lebih baik belajar menantikan Tuhan. Apa yang terjadi? Maka Tuhan berfirman kepada apa? Sama Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini yang katakan kepadamu. 3 ayat 3. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan akan menepati sumpah yang telah diikrarkan kepada Abraham ayah. Tapi kenyataan Ishaknya kering, tidak bisa dilestari. Dan Alkitab katakan ini bukan pertama kali, sobat ulang-ulang kali kering. Apa yang mau diharapkan? Kita lihat ayat 12. Tapi karena Ishak dia tahu diri Tuhan yang berfirman. Ayat 12 dia ada apa? Tampilkan 12-13. Bisa? Ayat 12 dia katakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan.
ayat 13, ayat 12, maaf ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Lukas 1 ayat 37 bilang, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Lebih baik kalau dengar kata firman daripada kata firman. Memang sulit menerima, terkadang dari membohongkan, karena kenyataan membuktikan. Tapi belajar, angkat tangan, tengok ke atas, belajar mempercayai Tuhan, maka kairosnya Tuhan akan nyata. Orang sering menyanyikan waktu Tuhan pasti, itu kairos. Yang orang hidup ini kronos, yang seterkait di dalamnya apa? Siang malam, Januari, Februari, Maret, kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu kronos. Tapi dalam kronos waktu kita ada waktu kairos. Waktu kairos apa? Yang kita tidak bisa pikirkan. Tiba-tiba Tuhan ciptakan orang menolong kita, orang membantu kita. Itu firman Tuhan. Ishak tidak bisa mustahil dia lihat, tetapi dia belajar taat sebenarnya. Kenapa Saul dipecat jadi raja? Kenapa dia tidak taat? Mari kita jemaat Tuhan, apapun yang sementara kau hadapi, baik dalam pengembalaan, pelayanan, dalam usaha, dalam rumah tangga, belajar taat, menantikan Tuhan. Ujian bilang, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Waktu Tuhan. Ishak dia belajar menahan diri, sekalipun dia lihat tak mungkin, impossible, tetapi dia percaya Tuhan. Mana imanmu? Jemaat Tuhan, angkat imanmu. Salah satu iman untuk kuat ada saat teduh dengan Tuhan. Orang kalau sudah tidak saat teduh dengan Tuhan perlu dipertanyakan. Cari Tuhan. Orang lain mungkin dalam kesibukan, orang lain sementara berlomba tapi kurang sadar. Sementara sebenarnya orang Shalom, shalom, udah itu. Macam ini berdoa. Tetap, aku percaya. Aku percaya, saudara. Karena nanti kode kalau shalom itu sesama ya. Maka mau pagi, siang, oh itu orang. Nah, ada kerinduan sesuatu orang ingin makan apa? Biapun. Ini memang utang mengidam, suami istri. Tuh, mau bersama. Minta Allah pagi dapat tapi nyatakan, Filipi kata, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Dia. Sementara di dalam sudah ada kunci pintu, tiba-tiba datang. Batoki, mana salon? Pagi, siang. Aduh, bukan jemaat ini. Karena bukan shalom siang. Oh, dia buka kemari. Gembala. Karena sudah tahu Pentekosta kan biasa gembala. Gembala, kenapa? Ada bawa sesuatu, kita pada bikin apa? Biapun, panas. Sudah. Kita bilang cukup berdua ini yang tinggal. Jadi Bapak dan dompet keinginan Tuhan dengar, apa yang dompet kebutuhan. Amen. Beda keinginan dan kebutuhan. Keinginan itu cuma sesaat. Tuhan dengar. Apalagi kebutuhan. Dompet kebutuhan masa depan. Dompet kebutuhan membangun pekerjaan Tuhan. Kita nyatakan Tuhan, kita nyatakan kepada Engkau segala yang Tuhan hamba-hamba Allah bukan melengkapi. Aku percaya Tuhan akan melimpahkan tepat pada waktunya. Kita pulang dari para Bapak telepon, Pak Pendeta, apa nih bukan puji Tuhan, kasih Tuhan berkati. Jadi kita di sini mari mengatakan Tuhan akan memberi perbedaan. Sebab itu pegang. Kalau sudah mampu saudara, sama seperti Musa, minta teman-teman topak akar. Musa kan waktu angkat tangan tidak mampu sendiri. Maka Alkitab katakan waktu tangan Musa turun, Amalek mengalami kemenangan. Tapi pada waktu Musa tangan angkat, Israel mengalami kemenangan. No, manusia yang angkat terus tidak mampu. Bagaimana
Nggak pernah muncul di mana kalau sedang ada apa-apa. Oh kita enak aja berobat, tinggal di kubur, di ini dan sana, jalan pneumonia. Hadir, so 3 kali dah hadir dengan obat. Kadang hadir Pak Biro. Hadir sebabnya kalau udah Natal, udah pembang. Tuh, udah hadir bro. Sampai dia hadir ibadah, semua jadi tersupply. Kita bilang kalau jemaat kalau bulan hari Minggu ke bulan tahun, gembala berdoa di gereja. Orang tua dia tahu kalau dia anak ulang tahun, dia bawa Senin. Jadi waktu udah pas Senin, pasti gembala Senin. Anak-anak udah pas Senin, orang-orang tua udah melukis yang beribadah, yang nyada apa loh? Jadi untuk jemput orang yang beribadah. Ada hal-hal yang terjadi. Jadi ibu bapak jemaat kita malam hari ini mari. Kalau sudah mampu pegang, saudara, minta bantuan. Topangkan bagi kita. Maka kemenangan Israel dia. Malam hari ini cari pengajaran dan kesaksian. Supaya 3 hal ini saudara. Pertama, tolak masa depan ada. Tolak masa depan bukan sunnah. Buktikan di luar sana bahwa bersama dengan Allah kita cakap menanggung segala perkara. Yang kedua, belajar menguasai diri. Tenang, Tuhan menyiapkan dalam kebutuhan hari-hari. Tuhan menyiapkan dalam kebutuhan hari-hari. Dan keinginan Tuhan kasih apa yang kebutuhan. Dan yang ketiga, Dia akan menyatakan perbedaan supaya menjadi kebanggaan bagi kita sebagai anak Tuhan, orang percaya hamba Tuhan, bahwa tidak rugi kau mengelilingi Tuhan, tidak rugi kau melayani Tuhan. Tidak rugi. Kita bilang pada jemaat, ada orang undang berdoa, karena ada tunggu berdoa, menyanyi. Oh pendeta menyanyi. Oh kita menyanyi. Menyanyi itu lagu. Ada suruh pendeta. Ada menyanyi puji Tuhan saudara. Pendeta pimpin doa. Nggak usah ibadah cuma doa. Oh, setelah mau pulang, sudah. Dapat BK. Bukan kita tidak mau nanya, cuma doa. Orang menyanyi, pendeta menyanyi tadi. Kita bukan pendeta 1 juta. Kita bilang, aduh, coba kita tidak tambah laku. Karena ini Tuhan berbalik bilang, pendeta tambah ulang, kita tak cukup jom. Aduh, kita mau menyasar, kita mau 1 laku. Dan 1 laku 1 juta, kalau 2 laku 2 juta. Artinya di sini sangat terlihat bukan pertolongan Tuhan kan? Dari mana bila yang terbaik kepada Tuhan? Karena Tuhan yang kasih pertolongan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam nama Yesus, tak putus-putusnya kami naikkan puji syukur limpah terima kasih kepada Engkau. Kami bangga dengan Engkau yang kami sembah dan kami layani. Kami bisa menceritakan bahwa sampai hari ini kami ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan dalam menanti kedatangan Tuhan yang semakin singkat, bahwa kami lebih setia. Biarlah kami menyala-nyala Tuhan dalam melayani Engkau dalam pekerjaan. Roh Kudus bantu kami. Ada banyak hal yang sementara kami gumuli dan kami persoalkan, baik dalam kebutuhan makan minum pakai, dalam kebutuhan